Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Zada Rahma dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 8. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi matematika peminatan di kelas 12, yaitu limit di ketahinggaan, ada limit di ketahinggaan aljabar, dan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, jadi untuk limit di ketahinggaan aljabar, model soalnya itu ada yang seperti ini. Lim X mendekati tak hingga itu adalah akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Maka untuk menyelesaikan model soal seperti ini, kita harus melihat terlebih dahulu koefisien X-nya. Nah, yaitu A dan P-nya itu kita lihat dulu. Karena nanti ada 3 ketentuan, yaitu tak hingga kalau misalkan A-nya itu lebih besar dari P. Lalu, menggunakan rumus B min Q bagi 2 akar A kalau misalkan A-nya itu sama dengan P. Dan akan menjadi negatif tidak hingga kalau misalkan A-nya itu lebih kecil dari P. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal di bawah ini. Nah, jadi teman-teman, kita harus melihat dulu dari koefisien X-nya. Jadi ini kan ada koefisien X-nya 4, dan di sini juga koefisien X-nya itu 4. Maka untuk koefisien X-nya itu sama, yaitu A sama dengan P. 4 kan sama dengan 4 ya. Ini kan A, ini P, berarti A sama dengan P. Nah, jadi 4 di sini adalah A, 2 di sini adalah B, lalu 1 di sini adalah C, 4 di sini adalah P, 4 di sini Q, dan 5 di sini adalah R. Maka untukkan rumus B kurangi Q dibagi 2 akar A. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Oke, berarti menjadi limit X mendekati tak hingga sama dengan B, kita itu ada 2, dikurangi dengan Q min 4, Q-nya min 4, dibagi dengan 2 akar dari A, yaitu akar dari 4. Nah, lalu kita jumlahkan. 2 ditambah 4 dibagi dengan 2, akar 4 sama dengan 2. Hasilnya adalah 6 per 4. Kalau kita sederhanakan yaitu 3 per 2. Nah, oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan tentang limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, di sini saya ada satu contoh model soal. Nah, jadi langkah pertamanya adalah dengan kita misalkan terlebih dahulu X sama dengan 1 per P dan P sama dengan 1 per X. Oke, nanti maka limitnya akan menjadi seperti ini. Limit X kita ganti sebagai 1 per P kan, maka di sini nanti akan menjadi P mendekati 0. 1 min cos 4 per X. Nah, kalau 1 per X tadi P, ya kan, berarti kalau 4 per X adalah 4P. Jadi 1 kurangi cos 4P. Dibagi dengan 1 per X itu adalah P, berarti ini adalah P, tan 3 per X berarti 3P. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita menggunakan sudut rangkap kosinus. Nah, sudut rangkap untuk kosinus itu adalah cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, tadi yang kita ketahui adalah 1 min cos 4P, ya kan? Nah, maka di sini kalau misalkan kita menggunakan cos 4P atau 4X atau 4P itu sama saja, sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2P. Nah, lalu kalau misalkan cos 4P ini kita pindahkan ke sini, maka ini kita pindahkan ke sini, lalu cos 4P nya kita pindahkan ke sini, teman-teman. Jadi 1 kurangi cos 4P sama dengan 2 sin kuadrat 2P. Nah, maka nanti 1 kurangi cos 4P ini adalah 2 sin kuadrat 2P. Kita masukkan ya. Jadi, limit P mendekati 0. 1 kurangi cos 4P tadi adalah 2 sin kuadrat 2P. Bentar. Nah, lalu dibagi dengan P tan 3P itu adalah tetap ya, teman. 3P. Selanjutnya, kita uraikan. Limit P mendekati 0. 2 sin kuadrat 2P itu menjadi 2 sin 2P dikali sin 2P. Ya, jadi sin 2P kali sin 2P itu adalah sin kuadrat 2P. Lalu yang bawah adalah P kali tan 3P. Nah, selanjutnya sin 2P dengan P itu nanti hasilnya adalah 2 per 1, teman-teman. Lalu ini untuk sin 2P dengan tan 3P, ini nanti hasilnya adalah 2 per 3.
Nih, kita lihat ini ya. Ini kan 2 nih, ini 3 berarti jadi 2/3. Dan di sini adalah 2. Nih, kita turunkan ya. Maka hasilnya untuk lim P yang mendekati 0 adalah 2 dikalikan 2/1 dikalikan 2/3. Hasilnya sama dengan 8/3. Oke.